Halo pemirsa, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Kapanpun Anda mengakses channel video ini. Saya Divi dari channel Sukses Autopilot, seorang intuitive advisor analis energi dan vibrasi, membahas seputar Law of Attraction Indonesia melalui pendekatan metafisika dan hukum spiritual alam semesta. Dan untuk video Law of Attraction Indonesia ini terbagi menjadi beberapa bagian yang pemirsa bisa ikuti untuk mendapatkan gambaran atau materi yang utuh dan lengkap. Baiklah, simak terus videonya sampai habis. Silakan subscribe buat yang belum dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar mendapatkan informasi-informasi yang terbaru dari channel ini setiap minggunya. Pemirsa, kali ini kita akan membahas uang dalam perjalanan. Pemirsa, kali ini kita akan membahas uang Anda dalam perjalanan. Jika pikirkan uang dengan energi akan mengalir menuju kemana perhatian atau fokus Anda berada. Misal Anda bersyukur untuk semua kelimpahan dan uang yang datang dalam kehidupan, kemudian tampak fokus dan lebih banyak waktu untuk menarik uang atau menghasilkan uang. Kemudian bersyukur terbuka untuk lebih banyak uang datang dalam kehidupan, sehingga memberikan lebih banyak waktu dan energi untuk memikirkan tentang uang dan bagaimana bisa menarik mereka lebih lagi, meluangkan waktu dan energi terkait uang. Orang yang memiliki banyak uang cenderung tentu saja berpikir tentang uang yang dimiliki dan itu wajar. Sama seperti orang yang punya banyak koleksi barang antik misalnya, cenderung memikirkan seputar tentang barang antik. Orang yang punya banyak sepeda cenderung memikirkan tentang sepeda. Mereka menyukainya bahkan membicarakan. Orang yang menghasilkan uang dari berbisnis biasanya suka berdiskusi tentang peluang-peluang yang lagi-lagi ujung-ujungnya uang. Akan menambah pemasukan, memperluas market, meningkatkan penjualan, dan seterusnya. Agar sesuatu itu mewujud ke dunia fisik, Anda harus bergetar secara terus-menerus pada frekuensi resonansinya. Ini berlaku untuk hal apapun, termasuk uang. Ketika Anda melakukan ini dengan yang Anda niatkan, maka sinkronisitas dan peluang mulai muncul. Ini akan menjadi tak terduga, tersembunyi, dan seringkali luput dari perhatian kita, tak terprediksi. Inilah sebabnya mengapa kesadaran dan fokus sangat penting. Jika fokus pada manifestasi yang Anda niatkan, Anda akan melihatnya ketika mereka mulai bermunculan. Jadi kalau bicara fokus di sini adalah vibrasi hasil pikiran dan perasaan yang selaras. Karena cara kerja alam semesta adalah merespon vibrasi kita melalui hukum tarik-menarik. Apakah Anda memikirkan sesuatu karena berlimpah atau kurangnya sesuatu? Itu adalah cara di tingkat energi di mana Anda mengirimkan pesan untuk hal itu menjadi realitas di kemudian hari. Mungkin ada yang berpendapat, saya memikirkan uang bahkan sepanjang waktu, tetapi di manakah uangnya? Ini perlu dipertimbangkan dengan cermat apakah benar-benar memikirkan uang atau malah memikirkan tentang kekurangan uangnya. Ini di mana emosi Anda masuk dan sangat membantu menyelesaikan semua ini. Emosi yang baik, positif, sama dengan hasil yang diinginkan sedang dalam perjalanan. Emosi yang buruk negatif sama dengan hasil yang tidak diinginkan sedang dalam perjalanan. Bagaimana perasaan Anda saat memikirkan sesuatu adalah jelas indikasi apakah sesuatu yang Anda inginkan sedang dalam perjalanan menuju realitas Anda, atau justru apakah sesuatu yang tidak Anda inginkan yang akan ada di sana. Perlu keselarasan antara pikiran dan perasaan tertentu untuk menciptakan hasil yang sesuai dalam realitas fisik Anda. Jadi selama Anda memiliki pikiran yang tepat dengan perasaan yang tepat, kebahagiaan dan kesuksesan lebih mudah dicapai. Dengan kata lain, ada perbedaan antara memikirkan uang dengan perasaan penuh harapan, bahagia, percaya diri, yakin, nyaman, dan umumnya positif, yang berarti uang Anda sedang dalam perjalanan. Kemudian memikirkan uang dengan perasaan kekhawatiran, stres, frustasi, kesedihan, ketidaksabaran, kekecewaan, atau emosi negatif lainnya, yang berarti Anda menghalangi uang datang. Ini jelas berlaku untuk segala hal lain dalam hidup Anda, termasuk hubungan, bisnis, kesehatan, dan bidang lainnya. Kabar baiknya adalah, jika Anda telah fokus secara negatif untuk hal-hal yang tidak diinginkan dalam kurun waktu yang sangat lama, tetap ada peluang untuk membalikkan keadaan. Dan jika terkait orang lain, situasi atau tempat menyebabkan reaksi di dalam diri Anda.
ketahuilah bahwa vibrasi Anda juga berperan menyebabkan reaksi pada orang lain. Energi serupa saling tarik-menarik satu sama lain. Menjaga getaran tetap murni. Anggaplah Anda menyetel radio agar tune in selaras dengan gelombang frekuensi pemancar tertentu. Saat resonansi frekuensi tercapai, siaran radio sudah terdengar dan tertangkap dengan jelas, jernih, maka pertahankanlah. Menjaga pikiran perasaan tetap selaras agar selalu bergetar beresonansi dengan tujuan. Ketika Anda fokus pada sebuah pikiran murni tunggal selama 68 detik, maka getarannya menjadi cukup kuat untuk memanifestasikan dirinya kemudian di dalam dunia fisik ini. Bisa menggunakan semacam latihan meditasi yang menggunakan visualisasi. Jadi pikiran disertai emosi yang kuat akan direspon. Hukum tarik-menarik konsisten merespon segala sesuatu di alam semesta yang bergetar ini menghadirkan orang-orang dengan getaran yang serasi bersama-sama, menyatukan situasi dengan getaran yang serasi, dan menyatukan pikiran dengan getaran yang serasi. Pikiran yang Anda pikirkan tanpa memunculkan perasaan emosi yang kuat bukanlah daya magnet yang besar. Setiap pikiran yang Anda pikirkan memiliki potensi kreatif atau daya tarik magnetis. Pikiran yang dipikirkan dalam kombinasi dengan perasaan emosi yang kuat adalah yang paling kuat. Jadi katakanlah Anda bahkan mampu meluangkan waktu 10 atau 15 menit setiap hari dengan sengaja memikirkan pikiran-pikiran kuat yang berdaya, hebat, penuh gairah, emosi positif untuk tujuan atau niat Anda, itu sudah luar biasa. Mengedukasi pikiran bawah sadar. Latihan ini bertujuan melatih pikiran bahwa apapun yang Anda niatkan dan umumkan akan terjadi dan tampak. Menjalankan niat Anda dengan gembira dan mudah akan mengedukasi pikiran bawah sadar bahwa proses penciptaan itu mudah dan menyenangkan bagi Anda. Tindakan adalah niat yang diwujudkan. Saat ini menjadi latihan untuk hal-hal yang bisa diwujudkan melalui keterlibatan tindakan. Anda kemudian dapat meningkatkan skalanya ke hal-hal yang Anda inginkan terjadi dalam hidup. Untuk mengirimkan vibrasi yang sesuai dengan niat, pikiran bawah sadar harus percaya pada kekuatan Anda untuk mewujudkan niat tersebut. Cara yang sangat sederhana dan berpengaruh untuk melatih pikiran bawah sadar Anda adalah dengan dimulai dari niat kecil yang kemudian Anda tindak lanjuti. Melalui latihan yang melibatkan niat dan menunjukkan bahwa sesuatu itu mudah terwujud, pikiran Anda akan mulai percaya pada kemampuan Anda untuk mewujudkan. Tentu hal-hal sepele akan mudah terwujud melalui tindakan Anda. Tetapi mewujudkan sesuatu yang lebih besar membutuhkan tindakan yang terinspirasi. Langkah 1, gunakan tugas dan tindakan sehari-hari Anda untuk menginstruksikan pikiran bawah sadar Anda bahwa apapun yang Anda niatkan akan ditindaklanjuti. Misalnya, katakan kepada diri Anda sendiri, saya akan berjalan ke wastafel dan mencuci gelas ini. Atau, saya akan menuliskan 10 hal yang saya syukuri. Atau Anda bisa melakukan hal sepele lainnya. Langkah 2, ambil tindakan yang sesuai dengan niat yang sudah Anda putuskan. Selain mengatakan ke diri sendiri, berjalanlah ke wastafel dan cucilah gelas. Atau tuliskan 10 hal yang Anda bisa syukuri. Tindak lanjuti niat Anda semudah mungkin. Lakukan dan rasakan betapa ringan dan mudahnya itu. Jika sudah melakukan latihan ini dan dirasa cukup, sudah merasa cukup yakin, Anda kemudian bisa mencoba untuk mewujudkan sesuatu dari yang kecil dahulu. Tapi kali ini melibatkan tindakan terinspirasi atau melalui kejadian kebetulan yang ada. Jadi di sini jangan gunakan pikiran sadar untuk membuatnya terwujud. Anda bisa mulai dari mewujudkan sesuatu yang kecil, katakan saja ke diri sendiri di awal hari saat bangun tidur di pagi hari lebih baik. Misal, Anda bisa katakan ke diri sendiri, saya bermaksud atau berniat untuk mendapatkan tempat parkir di mall. Saya terbuka untuk menerima, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Tentukan itu tetapi harus sesuatu yang kecil, sesuatu yang sepele dan mudah bagi Anda untuk segera mengabaikannya atau melupakannya, agar tidak terikat secara emosi atau berharap-harap terhadap. Niatkan, kemudian lepaskan dan percaya. Baiklah pemirsa, itu bagian ke-269 dari video Law of Attraction Indonesia. Sampai di sini dulu ya, sampai bertemu di bagian berikutnya. Silakan subscribe buat yang belum dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar mendapatkan informasi-informasi yang terbaru dari channel ini setiap minggunya. Sampai jumpa.